Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang terjadi di Bekasi. Pembahasan kasus ini berdasarkan request dari salah satu subscriber. Kejadian ini membuat warga Bekasi digegerkan dengan adanya penemuan potongan tubuh manusia. Rupanya tubuh itu adalah seorang pria yang berprofesi sebagai kurir ojek online. Bagaimana kronologinya bisa sampai terjadi pembunuhan itu? Yuk, mari kita simak videonya. Pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 jam 8 pagi, warga Jalan Pantura, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi digegerkan oleh penemuan potongan tubuh manusia yang diduga adalah korban mutilasi. Totalnya ada 10 tubuh yang ditemukan di lokasi itu. Semua berawal ketika ada salah satu warga bernama Uken berusia 58 tahun, pemilik bengkel dan tambal ban. Ketika itu, dia akan membuka bengkelnya. Dia melihat ada bungkusan di depan bengkelnya. Didorong dengan rasa penasaran, lalu dia pun memberanikan diri untuk membukanya. Ketika dibuka, alangkah terkejutnya, dia menemukan jasad manusia dengan kondisi termutilasi. Penemuan itu pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi segera melakukan identifikasi potongan tubuh itu. Yang ditemukan ada 10 potongan, terdiri dari 6 potong dari bahu sampai pergelangan tangan dan 4 potong kaki mulai dari lutut sampai pergelangan kaki. Untuk bagian kepala dan bagian tubuh lainnya masih dalam pencarian. 10 bagian tubuh ditemukan di sebuah kantong plastik berwarna hitam yang dibungkus jaket lalu dimasukkan ke dalam kantong kresek berwarna hitam. Kasus penemuan potongan tubuh manusia korban mutilasi ini, polisi pun bergerak cepat untuk melakukan investigasi dan akhirnya polisi menemukan adanya titik terang. Polisi berhasil mengetahui identitas korban dan segera melakukan tes DNA untuk mencocokkan kebenaran dari identitas tersebut. Menurut kesaksian keluarga korban, korban sudah tidak pulang selama 2 minggu lamanya. Dan polisi pun akhirnya mengungkap siapa korban sebenarnya. Korban adalah seorang pria berusia 28 tahun yang bernama Ridho Suhendro. Bukan hanya identitas korban yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian, namun seluruh potongan tubuh berhasil ditemukan. Sementara latar belakang dari Ridho Suhendro adalah pria kelahiran 8 Oktober 1993 yang terlahir dari pasangan Indra Hakim dan Sri Nur Aini. Dia merupakan driver ojek online atau lebih tepatnya kurir online. Korban merupakan warga Kampung Buok, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Kejadian ini membuat pihak keluarga atau rekan kerja tidak menyangka pembunuhan itu bisa terjadi, dikarenakan banyak yang bersaksi jika korban tidak memiliki musuh, dikarenakan korban memiliki pribadi yang supel, sopan, ramah, dan humoris. Karena kepribadiannya itu, korban banyak dikenal di daerah Tambun Selatan, Kota Bekasi. Langkah cepat dan tepat, kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengungkap pelaku pembunuhan. Dan ada 3 pelaku yang dicurigai oleh pihak kepolisian dengan inisial MP berusia 29 tahun, FM berusia 20 tahun, dan ER. Polisi pun sedang mengumpulkan bukti dari keterlibatan mereka, dan pada akhirnya sudah kuat bukti atas keterlibatan mereka atas kematian Ridho. Polisi pun segera menangkap MP dan FM di tempat penitipan motor dekat Gedung Juang, Kecamatan Tambun, Bekasi. Sementara untuk ER masih dalam pengejaran. Saat dilakukan interogasi, motif mereka melakukan pembunuhan dikarenakan sakit hati. FM yang berusia 20 tahun merasa sakit hati dikarenakan istrinya pernah dihina oleh korban. Sementara untuk MP, dia merasa sakit hati dikarenakan istrinya pernah berkencan dengan korban.
Sementara pengakuan pelaku, hubungan antara pelaku dan korban adalah teman karena kedekatannya mereka sudah layaknya seperti saudara. Pada malam hari jam 23.00, tepatnya hari Jumat tanggal 26 November 2021. Kejadian itu berawal ketika FM berkelahi dengan korban di tempat penitipan motor. Lalu perkelahian itu pun dilerai oleh MP. Kemudian korban dibujuk dan ditenangkan oleh MP, lalu diajak untuk mengkonsumsi narkoba. Mereka pun kembali ke tempat penitipan motor pada jam 12 malam. Setelah itu, korban pun tertidur di tempat penitipan motor. Saat korban tertidur, MP pun mengambil golok sambil berjalan dan mengasah goloknya menggunakan amplas. Lalu dia berkata kepada FM dan ER, "Mau dilewatin nggak nih?" FM pun menyetujui rencana pembunuhan tersebut dengan menjawab, "Iya, lewatin aja." Sedangkan ER hanya memberikan kode dengan anggukan kepala. Lalu MP pun menyuruh FM untuk mengambil bantal. Setelah itu FM pun langsung menutup muka korban menggunakan bantal. Selanjutnya ER memegang kaki korban dan MP pun segera membunuh korban dengan cara menggorok lehernya. Setelah korban tewas, selanjutnya mayat korban pun ditutup menggunakan selimut dan jas hujan, lalu dipindahkan ke belakang sepeda motor agar tidak terlihat. Setelah penitipan motor itu sepi, sekiranya jam 01.30, MP dan FM membawa mayat korban ke arah kamar mandi. Lalu mereka pun di sana melakukan mutilasi secara bergantian. MP dan FM membawa potongan-potongan tubuh tersebut menggunakan mobil merah untuk dibuang. Sementara satu pelaku yang masih buron berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian sehari setelah pelariannya, tepatnya hari Selasa tanggal 30 November di tahun 2021. Peran ER saat pembunuhan itu hanya memegangi kakinya korban, namun dia tidak ikut melakukan mutilasi dan tidak ada pada saat pembuangan potongan tubuh korban. Ayah korban yang bernama Indra Hakim menerima dengan ikhlas kematian anaknya karena sudah takdir ketentuan dari Tuhan. Namun yang buat hatinya sakit, kondisi korban dipotong-potong seperti ayam dan meminta aparat hukum untuk menjatuhkan vonis berat kepada pelaku. Menurut Zarul Ulia, paman korban, pelaku ER merupakan teman dekat korban. Bahkan korban pun sering menginap di rumahnya dan mereka pun sering berboncengan motor. Adik korban yang mengenal pelaku tidak menyangka pelaku begitu tega menghabisi nyawa Ridho kakaknya. Sirene ambulan memecah malam membawa peti coklat dan kedatangan peti jenazah korban disambut dengan tangisan oleh pihak keluarga. Bahkan pengemudi ojek online banyak yang datang untuk berbelasungkawa kepada keluarga korban. Terlebih korban selama hidupnya banyak memberikan kesan baik kepada rekan sesama ojek online. Atas aksi kejahatan yang dilakukan, mereka terjerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan secara sengaja. Kepada para tersangka ini adalah pasal 340 KUHP dan pasal 338. Ancaman pidananya seumur hidup atau jangka waktu tertentu paling lama 20 tahun. Semoga proses pengadilan dapat memutuskan vonis yang layak yang didapat oleh pelaku melihat kekejaman yang mereka lakukan. Satu sisi gue merasa kasihan dengan korban karena kematiannya dengan cara yang mengenaskan. Tetapi di sisi lain, jika alasan pelaku seperti itu, siapapun akan marah jika istrinya mendapatkan perlakuan itu. Tetapi tetap saja yang namanya membunuh tetap salah.
caranya salah, hasilnya pun bakal salah. Terlihat pengecut banget sih pelaku. Kalau memang niat ngebunuh, kenapa pada saat tertidur? Kenapa nggak pada saat korban dalam kondisi sadar? Saat orang tak berdaya, pelaku sadis membunuhnya. Guys, untuk video gua hari ini sekian dulu. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gua, oke?